Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya diundang oleh Kemendikbudristek terkait dengan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Karena dalam episode ke-24 dari Merdeka Belajar itu ditetapkan bahwa dalam PPDB dari TK ke SD tidak ada tes Kalistung. Nah, seperti apa nih ya? Jadi ini dihadiri oleh para bunda PAUD dari seluruh Indonesia. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, saya diundang sebenarnya di sini kapasitasnya adalah sebagai Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Nah, walaupun demikian ternyata nyambung dengan pekerjaan saya karena saat ini saya sebagai ASN di Sudin Pendidikan ya wilayah 2 Jakarta Utara yang kebetulan menangani PAUD gitu. Nah, ini kan cocok tuh ya. Jadi saya datang ya selain mewakili FSGI sebagai Ketua Dewan Pakar, saya juga tentu punya kaitan dengan tugas dan fungsi saya di Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Nah, undangan ini bertempat di Hotel Sultan ya Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan. Yang diundang ternyata ribu ya, lebih dari 1000. Karena ini mengundang seluruh bunda PAUD baik level provinsi maupun kabupaten kota. Dan bunda PAUD itu kan biasanya istri kepala daerah ya. Dan bunda-bunda PAUD ini menghadiri loh undangan. Yang hadir itu 650. Ya berarti kalau kabupaten kota 500 lebih. Kemudian yang provinsi lebih dari 34 sekarang ya. Kalau digabung ya hampir seluruhnya hadir ya. Mungkin hadir seluruhnya tanpa kecuali. Lalu mengundang mitra. Mitra itu mulai dari dinas-dinas pendidikan sampai juga kepada organisasi profesi. Nah, di dalam kegiatan ini ternyata ada pameran foto ya, kegiatan dari bunda-bunda PAUD ini di seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Nah itu jajaran fotonya itu panjang banget gitu ya. Dan beragam aktivitas. Nah itu menunjukkan bahwa PAUD ini kan
pendidikan anak usia dini ya, tentu termasuk TK. Nah, kenapa kemudian ada program seperti ini? Ya, karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim ini melihat bahwa ada beban ya cukup tinggi kepada anak-anak yang kelas 1 dan kelas 2 SD. Sehingga transisi PAUD ke SD ini adalah dari kelas 1 dan kelas 2 SD ya, jadi sampai kelas 2 SD. Nah, seperti apa? Tentu saja ini kegiatan ini ya dimulai dengan pembukaan. Nah, pada malam hari memang ada narasumber. Jadi ada 3 narasumber terkait tentu ada hubungannya dengan bagaimana program dari PAUD ya, dari PAUD ke SD yang menyenangkan ini. Dan di sini ada Hanung Bramantyo yang merupakan sutradara itu menjadi salah satu narasumber, dan dia menceritakan ya bagaimana ketika dia dulu tuh jago gambar. Ya punya kemampuan, kecerdasannya lain, tapi itu kurang dihargai karena menghargainya itu adalah kecerdasan akademik. Nah, ini menarik betul mendengar kisah-kisah ini, dan ada kemudian narasumber yang lain tentunya yang juga tidak kalah menarik. Nah, malam hari itu kemudian dilanjutkan besok paginya. Nah, esok pagi itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim. Di sini ada istrinya juga ya, tentunya mendampingi beliau, dan memang juga jadi narasumber pada pagi hari itu. Jadi dimulai dengan Pak Nadiem ya, tentu membuka acara ya secara resmi, lalu kemudian ada hiburan-hiburan, kemudian dilanjutkan dengan narasumber lagi. Nah, narasumber ini ada istri menteri ya, 2 istrinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga ada salah satu menteri juga yang kemudian istrinya menjadi narasumber dalam kegiatan ini ya. Dan acara ini memang luar biasa gitu ya, dan dihadiri oleh banyak kalangan, dan bagi saya ini pengalaman yang sangat menarik. Nah, dari semua rangkaian acara yang saya ikuti gitu ya, saya betul-betul mendapatkan pengalaman, karena sebelumnya saya ini nggak pernah loh ngurusin SD. Waktu jadi guru, saya guru SMA, jadi kepala sekolah juga SMA, dan tidak pernah sebenarnya secara langsung gitu ya melakukan kunjungan dan penanganan misalnya di TK, PAUD, itu nggak pernah. Dan ini pengalaman yang cukup menarik ya, ketika kemudian ini mulai ada, saya juga mendukung nih ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang meniadakan tes Kalistung pada masuk dari TK ke SD ya, jadi ke jenjang SD itu tanpa tes Kalistung. Dan bukan berarti di dalam pidatonya Pak Menteri mengatakan sih, bukan berarti TK nggak boleh ngajarin Kalistung, tapi mengajarkan Kalistungnya adalah sesuai dengan usia anak, tentu dengan level yang lebih tidak setinggi dan atau tidak sesulit saat ini gitu, agar TK itu ya betul-betul anak-anak tuh belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini hal yang sebenarnya cukup menarik dan patut kita dukung. Selain itu MPLS-nya ternyata selama 10 hari. Jadi selama 10 hari itu nggak belajar gitu ya. Kemudian hitungan untuk anak kelas 1 sampai kelas 2 ini tidak boleh lebih dari 50. Jadi kalaupun penjumlahan, pengurangan, pembagian dan lain-lain, nanti tidak boleh lebih dari hitungan yang 50. Jadi menurut saya ini dalam upaya menciptakan suatu pembelajaran pada level PAUD maupun pada level jenjang SD di kelas bawah, terutama kelas 1 dan 2, itu menyenangkan dan menyiapkan anak-anak untuk belajar yang lebih tinggi. Tentu levelnya itu disiapkan betul secara mental, dan bahwa sekolah itu hal yang menyenangkan itu ingin dibangun ya di dalam program ini. Mari kita dukung bersama gitu ya, dan pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa. Saya juga kenalan dengan begitu banyak orang dari berbagai daerah, dan ini pengalaman yang tidak terlupakan. Banyak ilmu yang saya dapat, tapi juga banyak teman yang didapat di dalam kegiatan ini. Oke, demikian ya video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.